Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini. Biarlah kita akan terus merasa haus, merasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hamba yang Terpercaya. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami mengakui bahwa kami telah menerima anugerah yang luar biasa, yakni kesempatan untuk menjadi hamba-Mu. Namun kami juga menyadari betapa besar tanggung jawab yang melekat pada panggilan ini. Bapa, kami seringkali merasa tidak layak dan merasa takut akan kegagalan. Kuatkan iman kami dan berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan tugas-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan sejenak panggilan mulia yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Kita semua dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat Tuhan, tetapi juga menjadi pembawa terang bagi dunia yang gelap. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjalankan tanggung jawab yang besar ini dengan setia? Mari kita dalami bersama bagaimana kita dapat menjaga kepercayaan yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Mari kita baca 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudaraku, kita semua dipanggil bukan sebagai tuan, tetapi sebagai hamba. Hamba yang setia kepada Tuhan dan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Sebagai hamba yang dapat dipercaya, kita memiliki akses pada kebenaran ilahi yang tidak semua orang dapat mengerti. Ini adalah anugerah yang besar, namun juga memiliki suatu tanggung jawab yang besar pula. Ada beberapa poin penting sebagai seorang hamba. Yang pertama, amanah suci. Kebenaran Injil yang kita miliki adalah harta yang tidak ternilai. Ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi suatu kekuatan yang dapat mengubah kehidupan. Kita semua dipanggil untuk menjaga dan menyebarkan kebenaran ini dengan setia. Ini bukan pilihan pada orang-orang tertentu, tetapi panggilan bagi semua orang percaya. Seperti seorang hamba yang baik, kita harus mengelola dengan baik apa yang telah dipercayakan kepada kita. Yang kedua, hamba yang setia. Ketaatan adalah kunci menjadi hamba yang setia. Kita harus taat pada perintah Tuhan dan menjalankan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, integritas. Kehidupan kita harus mencerminkan kebenaran yang kita wartakan. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang menjadi perilaku kita. Kredibilitas kita sangat penting dalam memberitakan kebenaran Injil. Yang keempat, kerendahan hati. Sebagai hamba, kita harus memiliki sikap rendah hati. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita ini hanyalah pelayan yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya kalau ada orang yang memanggil atau memperlakukan Anda dengan sebutan hamba? Dalam Alkitab, hamba berasal dari kata doulos yang berarti budak belian, yang tidak memiliki hak apapun dalam hidupnya kecuali ia ditebus orang atau dibebaskan oleh majikan yang murah hati.
Kristus menyebut pengikutnya sebagai murid dan sahabatnya, bukan sebagai hamba. Namun, Kristus sendiri meneladankan hidup sebagai seorang hamba dan mengajarkan bagaimana seharusnya para murid bersikap sebagai seorang hamba pula. Saudaraku, Rasul Paulus sering menyebut sendiri dirinya dan teman-temannya sebagai hamba-hamba Kristus, bukan dengan nada sedih atau terpaksa sebagai hamba, melainkan dengan nada yang bangga karena Tuhan mempercayakan kepada mereka tugas yang sangat penting. Dalam perselisihan jemaat Korintus, Paulus tidak memegahkan diri sebagai pemimpin yang hebat. Saudaraku, sebagai hamba, kita tidak mencari penilaian dan pujian dari manusia. Tetapi kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kepada Tuhanlah kita akan mendapatkan penilaian serta pujian. Mari kita baca 1 Korintus pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Bagiku sedikit sekali artinya, entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Saudaraku, kita seringkali terjebak dalam mencari pengakuan dan pujian dari sesama kita manusia. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa sebagai hamba Tuhan, tujuan utama kita adalah mencari kemuliaan Tuhan, bukan pujian dari sesama kita. Mengapa kita tidak boleh terpaku pada pujian manusia? Pujian manusia itu bersifat sementara dan dapat berubah-ubah. Hari ini kita dipuji, besok kita dicela. Ketergantungan pada manusia akan membuat kita menjadi rentan terhadap emosi dan menjadi goyah dalam iman kita. Manusia memiliki keterbatasan dalam menilai. Mereka bisa salah dalam menilai, bahkan terkadang termotivasi oleh kepentingan pribadi dalam menilai orang lain. Hanya Tuhan yang mengetahui segala isi hati dan segala pikiran kita. Dia Tuhan yang akan memberikan penilaian yang adil dan sempurna atas segala perbuatan kita. Mengapa kita harus mencari pujian Tuhan? Pujian Tuhan adalah hadiah terindah. Pujian Tuhan adalah kasih-Nya yang tidak terukur. Itu berarti kita telah melakukan kehendak-Nya dan hidup berkenan di hadapan-Nya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan sedang memperhatikan dan mengagumi kita, kita akan termotivasi untuk terus melakukan yang terbaik. Pujian dari Tuhan membawa damai yang melampaui segala pengertian. Kita akan merasa aman, merasa dicintai, terlepas dari apa yang oleh orang lain katakan tentang kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana kita memandang diri kita di hadapan Tuhan? Kesadaran bahwa kita adalah budak dosa yang telah ditebus oleh Kristus seharusnya membanjiri hati kita dengan rasa syukur dan kasih kepada Tuhan yang telah membebaskan kita. Mendorong kita menjalani setiap hari bukan untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk menyenangkan Sang Pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Seperti Paulus, kita bangga dikenal sebagai hamba-hamba Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa sebagai hamba-Mu, kami akan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan.
Ada kalanya kami merasa lemah dan ingin menyerah, namun kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Kuatkanlah iman kami agar tetap teguh dalam menjalani tugas kami sebagai hamba-hamba Engkau. Berikanlah kami keberanian untuk berbicara kebenaran, sekalipun itu tidak mudah. Lindungilah kami dari segala pengaruh buruk yang dapat menghambat pelayanan kami. Tuhan, kami mohon agar Engkau menjadikan kami alat di tangan-Mu untuk membawa banyak jiwa kepadamu. Berkatilah setiap langkah kami, agar kami selalu menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, melayani Tuhan adalah sukacita dan kehormatan bagi kita. Siapakah kita ini hingga boleh bekerja dan melayani Tuhan? Sungguh kita semua merasa bangga dikenal sebagai hamba-hamba Kristus. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.